Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Ahmad Ivan Gufron, S.Phil I.M.Phil, selaku dosen mata kuliah pengampu filsafat hukum Islam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Linda Sylvia dengan nomor NIM 2011-30203. Alamat saya dari Kampung Sukajaya, Desa Banten, Kecamatan Kasemen. Hobi saya itu membaca novel dan menonton film. Baik, saya di sini ingin membuat video untuk tugas akhir di ujian akhir semester ini di mata kuliah hukum filsafat hukum Islam, yang ingin memaparkan materi tentang ijtihad, hubungan ijtihad dengan maqasid syariah dan lingkungan sosial, serta asas-asas muamalah dalam bisnis yang berkaitan dengan hukum Islam. Baik, pemaparan materi yang pertama yaitu tentang ijtihad. Nah, berbicara tentang ijtihad itu menurut sepengetahuan saya pribadi, ijtihad itu yang dimana kita itu harus melakukan suatu perkara dengan bersungguh-sungguh. Seperti contohnya itu kita dalam menuntut ilmu. Nah, dalam menuntut ilmu ini kita itu harus mengerahkan semua pikiran dan tenaga kita untuk belajar, baik itu ilmu agama maupun ilmu sosial. Pemaparan materi yang kedua ini yaitu tentang hubungan ijtihad dengan maqasid syariah. Nah, sebenarnya dua-duanya ini memiliki hubungan yang sama. Maqasid atau ijtihad syariah ini sama-sama tujuannya itu menuju kebaikan, baik itu kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Nah, maqasid syariah ini konsepnya yakni untuk mengetahui nilai-nilai yang tersirat maupun tersurat yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Nah, jadi dalam perubahan sosial ini, agar kita itu selalu mengamalkan ijtihad dan maqasid syariah ini, kita sebagai manusia itu harus melarang adanya perkawinan sedara, perzinahan gitu. Terus juga kita itu harus melakukan pendidikan terhadap diri kita, terus juga harus melakukan pembentukan mental, kebutuhan emosional, agar kita tuh selalu menjaga penerus generasi kita selanjutnya. Kita sebagai manusia ini harus melakukan aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, yang menjauhi larangannya dan melakukan kebaikannya. Baik, pemaparan materi yang ketiga yakni tentang asas-asas muamalah yang berkaitan dengan ekonomi dan bisnis Islam. Berbicara tentang asas muamalah, yaitu asas muamalah itu adalah hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan suatu hubungan antara manusia, tindakan, dan pergaulan antar manusia. Nah, berbicara tentang asas-asas muamalah yang berkaitan dengan ekonomi dan bisnis Islam, ya ini ada 4. Yang pertama, setiap muamalah pada dasarnya itu mubah, diperbolehkan gitu, dengan terkecuali adanya dalil atau larangan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, larangan di dalam Al-Quran itu seperti tentang muamalah yang tidak boleh ada di dalam Al-Quran, yang tidak boleh ada di hukum Islam gitu. Muamalah yang nggak ada di hukum Islam itu salah satunya itu kita menjual kemudorotan bagi kita maupun orang lain gitu, seperti
homer gitu, terus babi gitu, yang jelas-jelas diharamkan dalam Islam. Yang kedua yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudorotan. Nah, mendatangkan kemaslahatan ini kita itu harus mendatangkan kebaikan antara kita dengan manusia yang lainnya dan menjauhi dan menolak kemudorotan gitu. Jadi jangan ada antara kita itu harus benar-benar menolak kemudorotan yang datang untuk hubungan kerjasama ini gitu. Dan yang ketiga yaitu harus adanya keseimbangan. Nah, harus adanya keseimbangan di sini, kita itu jangan sampai untungnya di si A dan ruginya di si B. Pokoknya harus sama-sama, kalau misalkan untung ya untung dua-duanya gitu. Kalau misalkan rugi ya rugi dua-duanya, seperti itu. Adanya keadilan dengan menyampingkan kezoliman. Jadi di antara hubungan kerja dan hubungan manusia itu jangan ada zolim, jangan ada pengennya menang sendiri gitu. Nah, sekarang saya akan mereview tentang mata kuliah yang diampu oleh Pak Dr. Ahmad Ivan Gufron. Nah, di sini saya tuh senang banget ya bisa belajar mata kuliah ini, bisa mengetahui apa itu filsafat hukum Islam, bisa mengetahui segala hal tentang filsafat-filsafat yang ada di Indonesia ini. Pokoknya saya senang dan insya Allah semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi. Terima kasih Bapak Ivan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.